Halo, apa kabar untuk teman-teman Pisces? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini aku mau reading ya untuk teman-teman Pisces tentang energi asmara dia ke kalian. Sekali lagi, ini sifatnya adalah general reading, jadi tidak semua harus cocok energinya dengan kalian di luar sana, dan energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Ambil dari segi positifnya, dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang baru mampir ke channelku, kalian silahkan ya untuk terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan likes-nya. Dan kali ini kita akan reading secara dalam lagi apa yang dia pikirkan ke kamu, apa yang dia rasakan ke kamu, dan apa yang akan dia lakukan ke kalian. Ya. Oke, aku lihat dulu. Oke. Di sini aku melihat ada Ace of Pentacle. Dia memikirkan masalah yang namanya apa ya? Untuk saat ini mungkin aku lihat tentang uang dan uang, teman-teman. Ya. Nah, tetapi ternyata dari situ ini kalau aku lihat semua apa yang dia inginkan, semua yang apa yang difikirkan semula tentang masalah harta, materi dan lain-lain, ini aku lihat ada kegagalan di dia nih. Semua rencananya hilang. Ya, aku lihat kamu pergi menjauh dari dia. Kamu pergi jauh. Semua apa yang dia udah rencanakan, maunya dia itu kayak mungkin mau kaya atau apalah di sini, ternyata gagal. Sebetulnya kalau aku melihat di sini, teman-teman ya, ada keinginan dia uang ini untuk pernikahan, atau dia ada rencananya untuk serius sama kalian. Sekali lagi ini energinya bisa terbolak-balik. Ada rencana dia ingin menikahi kalian. Mungkin kesan dia ini kalau aku lihat dia kurang perhatian ke kamu karena terlalu sibuk, tapi aku melihat ada rencana dia di sini. Apalagi ini buat kalian yang jarak jauh ya. Di sini aku lihat ada jarak jauh. Oke. Aku lihat dia jarak jauh. Ini buat ke teman-teman ya, yang terutama hubungan kalian ini adalah hubungan jarak jauh, jadi tidak harus kayak mantan, tidak harus kayak kalian ini putus. Aku mencoba untuk reading seapa adanya di sini. Jadi nggak ingin aku buat-buat ya, karena aku lihat kalau kita ngomong masalah Ace of Cup di sini itu kayak hubungan kalian ini kayak terpisah. Ya, atau kalau aku lihat bukan terpisah, tapi kayak ada fase jeda. Nggak harus pisah. Jadi ada beberapa dari kalian itu kayak putus komunikasi, putus untuk sementara waktu ya. Buat kalian yang tiba-tiba mungkin bertanya-tanya, hilang kontak ya, ini hilang kontak, apa dia udah kayak putus atau tidak. Nih aku melihat ini hanya sementara kalau aku lihat. Makanya tadi aku bilang bahwa
dia lagi fokus masalah keuangan, dia lagi fokus masalah materi, dan aku melihat ada pernikahan di sini. Ya. Di sini aku melihat sebetulnya dia juga ingin membagi waktu bersama kalian di saat ketemu. Cuman di sini aku melihat dengan hadirnya Six of Swords, ada beberapa dari kalian yang harus terpisah jarak. Atau bahkan di sini dengan hadirnya Six Swords, bisa saja ya yang tiba-tiba dia ada tidak ada putus kontak. Di sini aku melihat dia kenapa? Dia karena mencoba untuk mengatasi masalahnya. Dia berpikir kita jeda dulu ya. Aku nggak bisa ngubungin kamu dulu ya, karena aku lagi banyak banget masalah yang harus aku selesaikan nih. Untuk menuju ke kehidupan baru, maka masalah-masalah ini harus dia selesaikan, tugas-tugas dan tanggung jawab dia harus dia selesaikan dulu. Ini yang aku lihat. Aku melihat rencana dia untuk masa depan. Kalau ini bukan masalah pacaran, ini intinya dia melakukan ini untuk keluarga. Bagi kalian yang udah menikah. Nah. Nih. Ya. Jadi lebih ke arah bahwa pikiran dia nih, nggak tahu tiba-tiba ada bottom of the deck-nya ada the lovers. Jadi dia sayang banget sama kalian. Ya, kalau kalian sayang sama dia, dia sayang sama kamu. Kalau ada fase-fase jeda di mana dia itu kayak nggak ada angin, padahal kamu nggak salah apa-apa di sini ya. Itu karena ada sesuatu yang harus dia fokuskan di sini. Nah ini. Kalau aku lihat pikirannya memang seperti itu. Dia ingin keluar dari situasi dia. Dia ingin keluar dari jalurnya dia. Ya. Dia hanya ingin di dalam masalah dia itu dia ingin lebih tenang dulu. Kayak butuh me time lah ya untuk dirinya. Butuh me time dulu untuk dirinya. Karena ada masalah yang kayaknya lagi ribet banget. Nah, nih yang aku lihat dari pikiran dia ya. Jadi ini kalau aku lihat ada masalah, jadi dia ini maunya kayak jangan ganggu dulu. Apalagi kalau habis bertengkar malah tambah. Nah ini, kayaknya seolah-olah mungkin dia nggak perhatian ya dengan kalian. Padahal di sini aku melihat sebetulnya dia sayang sama kamu. Di hati dia ini ada kamu ya. Nih, buat kalian yang memang tiba-tiba apalagi jarak jauh tiba-tiba kesannya dia itu kayak langsung nggak ada komunikasi, atau bahkan yang tadinya dekat tiba-tiba dia harus jauh dari kamu, mungkin karena dia berada di luar kota atau berada di situasi yang sulit. Bagaimana perasaan ini? Sebetulnya udah menganggap bahwa pikiran dia ya, lebih ke arah pikiran dia hanya memilih kamu, nggak ada yang lain. Nih, ini yang aku lihat. Nah, pilihan dia udah mateng. Dia udah berpikir bahwa kamu adalah orang yang tepat buat dia. Lalu bagaimana perasaan dia ke kamu? Perasaan. Nih, seperti aku bilang, sebetulnya dia ini apa ya? Tadi aku udah bilang ya bahwa dia ini sayang sama kamu dan dia ini milihnya ya udah kamu. Dan aku juga melihat bahwa bisa saja di sini aku melihat dengan hadirnya Atlantis di sini, ini kayak kamu ini adalah orang yang sempurna buat dia. Ya. Kamu ini adalah kesempurnaan buat dia. Nih. Dalam
Perasaan dia kepada kalian ini dalam, teman-teman. Oke. Seperti aku bilang bahwa gini teman-teman ya, mungkin aku melihat ada situasi dan kondisi di saat dia punya masalah itu ada kamu. Aku melihat dia itu kayak kamu itu penyelamat dia. Penyelamat nggak harus dengan dia punya masalah, kamu yang jadi jalan keluarnya, atau kamu yang mencari jalan keluarnya, enggak. Bisa saja di saat dia butuh seseorang, kamu ada. Atau penyelamat di sini itu kayak kamu yang paling paham tentang dia. Kamu yang paling bisa ngertiin tentang dia. Di saat dia di kondisi apapun, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan terhadap dia. Kalau kita ngomong tentang perasaan, ya, kadang-kadang di sini kalau aku melihat ada soul cage ini sendiri itu kayak terperangkap lah. Aku melihat memang perasaan dia dalam ke kamu dan itu kayak nggak bisa untuk dikeluarkan begitu aja atau berpindah gitu aja. Nah, sih di sini kalau aku lihat kamu adalah sosok yang bisa bisa menerima dia apa adanya. Oleh karena itu di sisi lain kalau aku lihat dia mencoba untuk menilai kamu apa adanya. Kalau aku lihat dari energi di sini, mungkin menurut kalian dia itu banyak banget ya kekurangannya kepada kalian. Tapi tanpa kalian sadari, di sini ada sesuatu yang nggak bisa dia itu omongin. Perasaan jujurnya dia ke kalian itu kayak gimana itu kayak nggak bisa. Aku melihat ada beberapa dari teman-teman ini terhubung dengan seseorang yang untuk ngomong perasaan yang sebenarnya dia ini kayak malu, gengsi. Ini juga bisa, ya. Nah ini, dia coba malu. Karena kadang-kadang di sini aku melihat bahwa dia ini apa ya, seseorang yang nggak mau dianggap gampangan lah, walaupun itu aku nggak peduli ini mau cewek atau cowok ya. Jadi kayak malu bisa, atau harga diri juga bisa. Nah ini dia ya. Nah makanya ini karena aku melihat bahwa kita ngomong tentang perasaan, sebetulnya perasaan dia cuma dalam ke kamu, cuman karena ada permasalahan dia butuh time out dulu ya, ada time alone, butuh waktu untuk sendiri. Nah ini dia. Ini kalau aku melihat pikiran dia tuh sebetulnya gimana ya, kadang-kadang kalau kamu hadir, kalau kamu ada, itu pikiran dia itu bercabang loh teman-teman. Di saat dia lagi terfokus oleh pekerjaan dia, terfokus dengan masalah dia, ini kamu ada nih, entah itu kamu lewat telepon atau WA, atau kamu ini benar-benar hadir di depan dia, itu nggak fokus dia. Nggak fokusnya kenapa gitu, ada semacam karena perasaan kali ya, jadi nggak bisa dia kayak mengabaikan kamu, itu kayak sulit. Tapi akhirnya mau nggak mau dia bukan mengabaikan ya, jadi kayak need time alone dulu untuk masalah ini. Walaupun di dalam perasaan dia yang paling dalam di sini aku melihat ada rasa khawatir, ada rasa takut kamu pergi dari dia. Di sini aku juga melihat ada situasi di mana apakah kamu bisa menerima dia apa adanya di kondisi dia sekarang. Makanya di sini aku melihat ada perasaan terdalam dia yang ingin dia utarakan ke kamu, tapi dia nggak berani. Ada rasa malu, mungkin gengsi atau apalah di sini. Takutnya kamu ini nggak bisa menerima dia apa adanya.
Makanya kadang-kadang dia itu butuh waktu untuk sendiri untuk memikirkan ini, apa yang harus dia omongkan ke kamu, apa yang harus dia bicarakan ke kamu. Ya, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Apakah itu perlu? Nah ini makanya aku melihat terkadang dia ini gimana ya, bingung ya apa yang harus dia lakukan. Apakah dia harus berbuat seperti ini? Sebetulnya dia nggak mau ya, tapi mungkin dia merasa bahwa kehadiran kamu ini bisa membuat dia nggak bisa fokus gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau lagi ada sesuatu masalah ya, dia punya lagi ada masalah gitu, tiba-tiba dia ngilang ya, jangan kaget, mungkin itu yang mungkin dia memiliki masalah-masalah di hadapan dia. Ya, entah itu masalah kalaupun kalian berdua ada masalah pun dia cenderung untuk sendiri. Oke, aku lihat lagi di sini. Spend quality time. Apa yang akan dia lakukan ya? Jika masalah ini selesai, dia ingin membagi waktunya hanya untuk kamu berdua. Berdua. Yang aku lihat seperti itu. Karena di sini gini ya. Kalau aku melihat mungkin dia berpikir mungkin kamu menilai dia ini buruk. Dengan mungkin cuek terhadap kamu, atau tiba-tiba yang komunikasinya nggak jelas. Nah ini bahkan dengan hadirnya fokus on love ini sendiri ya, memang karena ada permasalahan yang sedang terjadi sama dia, mau nggak mau dia nggak bisa fokus gitu loh. Nah di sini kalau aku lihat pergerakan dia, apa yang akan dia lakukan jika masalah ini dia udah selesai, maka dia bisa fokus ke kamu. Atau jika tugas-tugasnya yang udah selesai, dia bisa lagi fokus ke kamu. Nah, meluangkan waktu bersama, nah lebih dalam lagi bercengkrama, ya bercengkrama atau bicara lah ya, ngobrol lagi, bisa bareng lagi di sini kalau aku lihat. Nah, do something. Jadi kayak mungkin saat ini dia nggak bisa berbuat banyak ke kalian. Action speak to loud. Jadi kayak dia tuh kayak nggak mau terlalu banyak ngomong lah ya. Di sini lebih ke arah bahwa dia nggak mau terlalu banyak ngomong, bahwa dalam dirinya sendiri ya, aku melihat pergerakan dia seperti itu. Termasuk tipikal orang yang nggak terlalu banyak ngomong, termasuk orang yang mungkin kalau ada sesuatu ya mungkin itu yang akan dia lakukan langsung, nggak mau terlalu banyak janji-janji, bisa juga seperti itu ya. Nih, kalau aku lihat apa sih yang dia inginkan juga ya, pergerakan dia selanjutnya maunya kayak gimana. Ini kalau aku lihat ya itu. Setelah masalah ini selesai, aku lihat dia ingin meluangkan waktu berdua sama kamu. Ya, fokus lagi ke kamu, ngobrol bareng. Mungkin bahkan aku melihat dia akan melakukan sesuatu lah. Mungkin ngajak kamu jalan-jalan, ngasih kamu mungkin hadiah atau apa di sini ya, karena aku melihat dia ingin melakukan sesuatu untuk orang yang dia sayangi di sini. Dia nggak ingin terlalu banyak ngomong, nggak ingin terlalu banyak janji-janji. Jadi ya dia ingin kayak langsung buktiin aja gitu loh. Paham ya teman-teman? Jadi itu untuk teman-teman Pisces, semoga di sini bisa bermanfaat buat kalian semua di luar sana. Aku akhiri. Oke, bye bye.